Baik, uh, sudah bisa dimulai ini? Baik ya. Kita mulai kelas perkuliahan kita untuk siang hari ini, mata kuliah akuntansi syariah dengan tema pembahasan mengenai laporan keuangan. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk kembali melanjutkan perkuliahan kita yang minggu lalu. Baik, untuk materi laporan keuangan ini, Ibu akan menjelaskan ke dalam 5 poin pembahasan, ya, yaitu yang pertama adalah pengertian laporan keuangan, yang kedua adalah tujuan dan fungsi laporan keuangan, yang ketiga adalah komponen laporan keuangan, yang keempat karakteristik mengenai laporan keuangan, dan yang kelima adalah unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan mesti semuanya sudah tahu ya, bahwa laporan keuangan ini adalah merupakan laporan dari keuangan perusahaan ya selama periode tertentu. Dia ada laporan keuangan bulanan, ya 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, dan yang paling terakhir yaitu adalah laporan setiap tahun sekali. Gitu ya. Jadi laporan keuangan ini penting untuk disajikan ya, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja perusahaan ya yang telah dilakukan. Yang kedua, tujuan daripada laporan keuangan yaitu memberikan informasi-informasi ya mengenai kegiatan ya yang sudah dilakukan oleh perusahaan gitu ya pada jangka waktu periode tertentu gitu ya, seperti itu. Baik informasi kepada pihak yang meminjamkan dana, memberikan dana gitu kan, maupun pihak-pihak stakeholder lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh para investor ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai pemenuhan kewajiban ya, kemudian pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf yang telah dilakukan oleh perusahaan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada mengenai fungsi ya daripada laporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah untuk menilai kondisi usaha ya. Seperti itu. Apakah perusahaan itu profit, untung, ataukah justru rugi gitu. Nah, ini bisa dilihat dari laporan keuangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi. Jadi setelah tahu nih perusahaan untung atau rugi, maka dilakukan evaluasi. Ya, kalau rugi, maka harus bagaimana langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan perusahaan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia untung, maka bagaimana langkah-langkah peningkatan untuk pengembangan perusahaan itu sendiri, ya. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah untuk bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder, gitu ya. Baik kepada pemilik dana, yang meminjamkan dana, ya kepada masyarakat, gitu kan, seperti itu. Kepada konsumen gitu ya, ataupun kepada pihak-pihak yang lainnya ya. Nah, kemudian komponen daripada laporan keuangan itu sendiri yang pertama adalah neraca ya, neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi, ketiga adalah laporan arus kas, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas atau modal, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, baik, Ibu coba jelaskan ya mengenai 5 komponen ini. Ya, yang pertama adalah neraca. Jadi di sini neraca menjelaskan mengenai posisi harta, utang, dan modal perusahaan. Ya, antara sisi debit dengan kredit, ya dia harus seimbang. Gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana posisi daripada harta, utang, dan modal perusahaan. Ya. Kemudian laporan laba rugi. Nah, di sini melaporkan ya mengenai apakah perusahaan laba ataukah rugi. Nah, itu bisa dilihat di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini adalah pendapatan ya dikurangi oleh biaya-biaya operasional perusahaan. Nah, apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan dalam keadaan laba. Kalau sebaliknya berarti perusahaan rugi ya. Kemudian laporan arus kas. Nah, di sini melihat berapa kas yang keluar, uang kas yang keluar, dan berapa uang kas yang masuk. Nah, ini lalu lintas arus kas perusahaan bisa dilihat di laporan arus kas itu sendiri ya. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Nah, ini menunjukkan gitu ya, ketika awal usaha misalnya perusahaan memiliki modal 300 juta, maka ketika akhir periode, akhir tahun yaitu bulan Desember biasanya itu dilihat apakah ada berapa perubahan ekuitasnya. Kalau ternyata dia ekuitas atau modal pada akhir tahun adalah 400 juta, nah berarti dia memperoleh penambahan modal sebesar 100 juta. Nah, gitu ya. Nah, kemudian catatan-catatan penting atas laporan keuangan maka dia akan dimasukkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya.
Baik, untuk selanjutnya ya, yaitu mengenai karakteristik laporan keuangan itu sendiri ya, bahwa laporan keuangan itu memiliki karakteristik ya, jadi ciri-ciri tertentu. Yang pertama harus mudah dipahami. Jadi jangan laporan keuangan itu apa ya, susah untuk dipahami ya, bukan memberikan informasi malah mempersulit informasi. Justru di sini laporan keuangan itu harus clear, harus transparan, harus dapat dipertanggungjawabkan ya, sehingga mudah untuk dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan tersebut atau oleh pihak-pihak stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Yang kedua harus relevan ya, seperti itu, bahwa laporan keuangan ini harus relevan gitu ya, antara kondisi yang ada di perusahaan dengan laporan yang ada di laporan keuangan, ya itu harus relevan satu dengan yang lainnya ya. Kemudian laporan keuangan ini dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan, terutama dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan ya. Seterusnya adalah penyajian yang jujur, bahwa laporan keuangan itu harus ada transparansi, harus ada kejujuran ya, harus ada dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, tidak boleh ada kebohongan. Nah, makanya laporan keuangan itu nanti akan diaudit oleh audit eksternal. Dia yang akan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan ini disajikan dengan jujur sesuai dengan apa adanya keadaan perusahaan. Ya, yang seterusnya adalah kelengkapan. Bahwa laporan keuangan ini harus lengkap ya. Lengkap dalam arti, nah ini ada 5 komponen tadi dalam laporan keuangan, baik neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan itu sendiri. Kemudian dapat dibandingkan, bahwa laporan keuangan ini dapat dibandingkan ya, antara laporan keuangan sebelumnya dengan laporan sekarang, tahun sekarang itu kan, itu dapat dibandingkan sehingga dapat dievaluasi apakah perusahaan itu di tahun sekarang lebih baik daripada tahun sebelumnya ataukah lebih buruk ya. Oke, baik, itu mengenai karakteristik laporan keuangan ya. Seterusnya adalah unsur-unsur laporan keuangan ya. Yang pertama adalah adanya aset. Aset itu adalah harta ya, baik harta lancar berupa uang kas ya, maupun harta tidak bergerak atau harta tetap ya, seperti tanah, bangunan, properti, peralatan komputer, dan lain sebagainya ya, aset-aset perusahaan. Yang kedua adalah liabilitas atau hutang, seperti pinjaman bank, bunga bank, utang antar perusahaan, utang gaji, ataupun utang-utang yang lainnya. Ini masuk ke dalam liabilitas ya. Kemudian ekuitas. Ekuitas adalah modal ya, seperti itu. Nah, ini bisa diketahui ekuitas perusahaan itu sendiri adalah dari aset ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan dikurangi oleh biaya ya, maupun liabilitas. Nah, jadi boleh tahu berapa modal yang dimiliki oleh perusahaan ya, seperti itu. Nah, di sini beberapa contoh ya daripada ekuitas itu sendiri adalah seperti pembayaran dividen ya, dan modal saham ya. Bertambah atau berkurangnya itu kan ekuitas bergantung pada pergerakan aset dan liabilitas itu sendiri ya, aset yang dimiliki perusahaan dan liabilitas atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau aset lebih besar daripada liabilitas, berarti ekuitas perusahaan bertambah ya. Kalau misalnya aset lebih kecil daripada liabilitas, berarti ekuitas perusahaan berkurang ya. Kemudian pendapatan ini sudah merupakan jelas ya, bahwa pendapatan merupakan hasil ya daripada penjualan atau kegiatan bisnis atau operasional perusahaan ya, seperti itu. Dan juga ada pendapatan-pendapatan lainnya di luar daripada pendapatan utama perusahaan ya, seperti itu. Baik, yang seterusnya adalah pengeluaran ya. Pengeluaran itu adalah segala biaya-biaya yang dipergunakan dalam operasional perusahaan. Pengeluaran ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan ya dalam usaha perusahaan dalam rangka untuk memperoleh laba perusahaan ya, seperti itu. Kemudian keuntungan. Nah, keuntungan itu adalah apabila tadi ya pendapatan perusahaan lebih besar daripada pengeluaran, maka perusahaan memperoleh keuntungan gitu ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah kerugian. Ya, apabila kebalikannya gitu ya, bahwa pendapatan dari perusahaan itu gitu kan lebih kecil berbanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka berarti perusahaan mengalami kerugian ya. Nah, ini semua ya bisa diperoleh daripada unsur-unsur
laporan keuangan itu sendiri, gitu ya. Jelas semuanya materi kita hari ini mengenai laporan keuangan, ya. Nah, nanti untuk hal-hal yang kurang jelas kita bisa untuk mendiskusikannya, ya, satu dengan yang lainnya. Silakan, ya. Semoga bisa lebih semakin menambah paham kita semuanya mengenai laporan keuangan itu sendiri. Itu saja mungkin pemaparan dari Ibu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.